Shalom Bapak Ibu. Shalom. Salam Pentakosta. Pagi ini kita sedang ada di hari Minggu, hari perayaan Pentakosta. Maka saya akan baca dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 dan 4 saja sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Hari Pentakosta merupakan hari raya terbesar yang kedua dalam penanggalan Yahudi. Peristiwa ini merupakan perayaan penuaian setelah panen gandum ketika hulu hasil persembahan kepada Allah. Itu dapat dilihat dalam Imamat 23 ayat 17. Demikianlah hari Pentakosta bagi gereja. Itu melambangkan awal penuaian jiwa-jiwa oleh Allah di dalam dunia. Tradisi hari-hari besar seperti Paskah, Pentakosta dirayakan terus sampai ke masa Perjanjian Baru. Pentakosta Perjanjian Baru dirayakan bersamaan dengan dicurahkannya Roh Kudus yang pertama kali kepada murid-murid Tuhan. Dikala mereka berkumpul di loteng atas di Yerusalem. Ada sekitar 120 orang banyaknya. Pagi ini saya akan membagikan apa saja yang terjadi pada waktu hari Pentakosta. Tadi di bacaan yang kita baca, ada 3 fenomena penting yang harus kita ketahui pada hari Pentakosta. Di ayat 2 dikatakan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ada tiupan angin keras. Angin itu bicara soal kehidupan. Angin itu bicara soal kesegaran. Roma 8 ayat 2 berkata, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh itu memberi hidup. Kemana saja roh itu mengalir. Kata Yehezkel 47, di sana semua akan hidup. Saya baca, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai,
air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Itulah salah satu pekerjaan Roh Kudus. Kenapa Tuhan berkata, adalah lebih baik jika aku pergi kepada Bapa, supaya Roh Kudus turun ke atas kamu. Mengapa dia lebih baik naik dan lebih baik Roh Kudus yang turun menyertai kita, menjadi penolong bagi kita selama-lamanya? Karena Roh itu memberi hidup. Siapa saja yang disentuhnya, siapa saja yang dijamahnya, siapa saja yang dipenuhinya, siapa saja yang dibaptisnya, pasti hidup. Hidup yang dimaksud oleh Alkitab adalah hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam kehidupan yang sesungguhnya. Rohnya hidup, jiwanya hidup, tubuhnya hidup bagi Allah. Tidakkah kita rindu supaya ini terjadi di dalam hidup kita dan hidup seisi rumah kita? Anak kita dipenuhi, mereka hidup di dalam kehidupan yang dari Allah. Orang-orang tua disentuhnya, dijamahnya, dan mereka hidup dengan kehidupan dari Tuhan. Tuhan mau kita hidup, bukan asal hidup, bukan sekadar hidup biologisnya, bernapas, bukan, tapi hidup meliputi seluruh aspek kehidupan kita. Roh kita hidup bagi Allah. Kita memiliki persekutuan yang baik dengan beliau. Beliau mengalirkan kehidupannya setiap waktu karena roh kita hidup bagi Tuhan. Tubuh kita hidup, itu juga berarti tubuh itu sehat bagi Tuhan. Sebab Alkitab berkata, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Pasti Tuhan tidak menghendaki kita sakit-sakitan. Pasti Tuhan menghendaki kita sehat sekalipun secara tubuh jasmani. Karena tubuh kita adalah kediaman Roh Kudus. Tuhan juga mau jiwa kita sehat dengan baik. Supaya perasaan kita sehat. Pikiran kita sehat. Kehendak kita sehat. Itu yang beliau katakan di dalam 1 Tesalonika. Hendaklah tubuh, roh, dan jiwamu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jemaat yang saya cinta, ini kehendak Tuhan bagi kita. Kita hidup dalam kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukan sekedar kita hidup secara jasmani. Tapi ada suatu kehidupan seperti yang dimaui oleh Tuhan. Hidup yang segambar, serupa dengan Allah. Roh Kuduslah yang mengerjakan itu bagi kita. Itulah sebabnya Titus mencatat, dialah yang membaharui kita dari hari ke hari sampai kita hidup dalam kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah alasannya hari Pentakosta harus terjadi supaya angin kehidupan itu bertiup kencang,
Bukan sekedar sepoi-sepoi, bertiup kencang, memberikan kehidupan yang kuat, kehidupan yang kokoh di dalam Tuhan. Peristiwa Pentakosta, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Yang kedua, fenomena yang terjadi di hari Pentakosta, di ayat yang ketiga dikatakan, dan tampaklah kepada mereka lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ada lidah seperti nyala api dan hinggap, bukan sekadar berterbangan, hinggap pada mereka. Lidah seperti nyala api, bicara soal semangat di dalam roh. Lidah api bicara dengan keberanian memberitakan Injil kerajaan Allah. Api itu adalah semangat yang membara bagi Yesus. Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tuhan mau kita menyala bagi Dia. Tuhan tidak menghendaki kita asal Kristen saja. Suam-suam kuku, Tuhan tidak menghendakinya. Tuhan menghendaki orang Kristen yang menyala. Orang Kristen yang bersemangat. Orang Kristen yang memiliki keberanian memberitakan Injil kerajaan Allah. Itulah kehendak Tuhan bagi kita. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ada doa yang penuh semangat yang dilahirkan oleh Roh Tuhan di dalam kita. Juga untuk aku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Tuhan tahu kita perlu Roh Kudus untuk membakar kita, untuk menyalakan roh kita berani memberitakan Injil kerajaan Kristus. Beliau tahu kita ini seperti domba di tengah-tengah serigala di dalam dunia. Beliau sangat paham tentang itu. Itulah sebabnya pernah Yesus berkata, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Dunia ini seperti serigala bagi anak-anak Tuhan. Maka kita perlu rohnya menguatkan kita, membakar semangat kita, supaya kita tidak suam-suam kuku, tetapi menyala bagi Kristus Yesus. Jangan melempem. Apalagi iman kalau melempem, apa yang bisa dilakukannya? Iman itu harus kokoh.
Iman itu harus menyala dengan pernyataan, jangan peduli tentang apa yang kau lihat, tapi pedulilah tentang imanmu terhadap Alkitab. Penglihatan kita tidak selalu memberi kekuatan. Apa yang kita lihat tidak selalu mendukung apa yang kita imani. Oleh sebab itu, jangan terlalu peduli tentang apa yang kita lihat. Pedulilah, Alkitab benar dan sudah berjanji bahwa Tuhan akan terus menolong kita. Roh Kudus harus turun supaya kita diberikan nyala di dalam roh kita mengikut dan melayani Tuhan. Kisah Rasul 4 ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Sesudah perayaan Pentakosta ini, hendaklah kita semua bangkit, beritakanlah Injil. Ceritakanlah Yesus kepada banyak orang. Beritahu mereka Yesus satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup untuk sampai kepada Bapa. Pentakosta hendaklah membakar semangat kita untuk memberitakan Injil. Yang ketiga, fenomena yang terjadi pada hari Pentakosta. Di ayat 4 dikatakan seperti ini, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Penuh dengan Roh itu juga berarti penuh kuasa. Itu juga berarti ada pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh. Markus 16 ayat 17 sudah mengatakan sejak semula, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Sejak semula Tuhan merencanakan gereja yang penuh dengan kuasa Tuhan. Tuhan tidak mendesain gerejanya asal ada kumpulan orang-orang percaya. Mereka harus menjadi kumpulan yang penuh kuasa Tuhan. Itu tidak dai dengan mereka akan mengusir setan dalam nama Yesus. Kita ini mengusir setan-setan. Itulah kehendak Tuhan sejak semula. Kita harus menjadi orang percaya yang penuh dengan kuasa Tuhan. Diteguhkanlah di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus
turun ke atas kamu. Ini kehendak Tuhan. Mengapa harus Roh Kudus diutus kepada kita? Supaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan penuh dengan kuasa Tuhan. Kuasa yang betul-betul mengalahkan segala musuh. Dunamos, kata Alkitab. Yang satu akar kata dengan kata dinamit. Sebuah kekuatan yang sanggup meledakkan kekuatan sebesar apapun. Tuhan mau kita menjadi penuh kuasa untuk mengalahkan semua musuh kehidupan ini. Tuhan mau supaya kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Kita hidup, kita penuh dengan semangat. Kita hidup di dalam kuasa Tuhan. Itu kehendak Tuhan lewat turunnya Roh Kudus. Lihat di dalam praktek sehari-hari. Model doa Pentakosta saja selalu beda. Kenapa? Karena roh itu membakar. Roh itu memberi kuasa. Nada-nada doa Pentakosta saja selalu beda. Terlihat di sana api yang menghangatkan. Terlihat di sana nyala dari roh itu. Bersyukur kalau Tuhan sudah memenuhi kita dengan rohnya. Jaga itu tetap menyala. Jangan izinkan dia padam. Sebab tidak ada guna kalau api sudah padam. Yesus bilang tidak ada guna kalau garam sudah menjadi tawar. Api punya arti kalau dia menyala. Garam punya arti kalau dia asin. Maka kita mesti jaga supaya dia terus menyala. Dan Tuhan berkehendak kita menikmatinya di dalam Tuhan. Tuhan memberkatimu. Selamat Pentakosta.